Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa mereka yang berkuasa bisa membuat keputusan besar yang merugikan kita, tapi mereka tetap aman? Politisi membuat undang-undang yang salah. CEO besar tetap dapat bonus walau perusahaannya bangkrut, tapi kita yang harus menanggung akibatnya. Inilah kenyataan pahit yang jarang dibicarakan. Tapi di balik semua ini, ada satu prinsip yang hilang, satu prinsip kuno yang telah dilupakan banyak orang. Skin in the game. Jika mereka tidak bertaruh dengan kulit mereka sendiri, kenapa kita harus percaya pada mereka? Dan itulah yang akan kita bongkar di video kali ini. Konsep berbahaya yang bisa mengubah cara pandangmu soal siapa yang layak dipercaya, siapa yang pantas dihormati, dan kenapa hidup kita seringkali terasa tidak adil. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita kenalan dulu dengan sosok di balik konsep skin in the game ini. Namanya adalah Nassim Nicholas Taleb. Nama Taleb mungkin tidak asing bagi mereka yang pernah membaca buku-buku bertema filsafat modern, keuangan, atau risiko. Ia bukan hanya seorang penulis buku, tapi juga seorang filsuf kontemporer, mantan pedagang Wall Street, dan seorang pemikir revolusioner di bidang ketidakpastian dan risiko. Lahir di Lebanon dan tumbuh di tengah konflik perang saudara, Taleb sejak kecil sudah terbiasa hidup di tengah ketidakpastian. Mungkin inilah yang membentuk pola pikirnya tentang risiko dan cara manusia menghadapi ketidakpastian. Dari Lebanon, ia kemudian mengejar pendidikan hingga meraih gelar di bidang keuangan dan statistik. Taleb tidak berhenti di sana. Ia masuk ke dunia Wall Street, bekerja sebagai pedagang derivatif, sebuah profesi yang mengharuskannya berjudi dengan ketidakpastian setiap hari. Pengalamannya di dunia keuangan ini membuat Taleb sadar bahwa banyak sekali ilusi prediksi yang dipercaya orang, terutama oleh para ahli keuangan, analis pasar, dan ekonom. Mereka berbicara dengan penuh percaya diri, seolah-olah bisa meramal masa depan. Padahal, nyatanya, mereka sama sekali tidak bisa. Dari sinilah lahir buku legendarisnya, The Black Swan, 2007, yang memperkenalkan konsep peristiwa angsa hitam, peristiwa langka yang tak terduga, tapi punya dampak besar. Setelah The Black Swan mengguncang dunia literasi dan ekonomi, Taleb kembali dengan buku lain yang tak kalah penting, yaitu Antifragile, 2012. Dalam buku ini, Taleb mengenalkan ide bahwa ada hal-hal yang justru menjadi lebih kuat ketika menghadapi tekanan atau kerusakan, mirip seperti otot manusia yang tumbuh setelah latihan fisik. Dan akhirnya, pada 2018, ia menerbitkan Skin in the Game, sebuah buku yang dianggap sebagai mahakarya puncaknya. Jadi, apa yang spesial dari Skin in the Game ini? Buku ini berbeda dari karya-karyanya sebelumnya. Jika The Black Swan membahas tentang peristiwa tak terduga dan Antifragile berbicara tentang kekuatan dari kerusakan, maka Skin in the Game berfokus pada etika risiko. Konsep ini membongkar ilusi keadilan dalam masyarakat kita. Taleb berpendapat bahwa banyak orang yang memiliki kekuasaan dan otoritas, tapi tidak ikut bertaruh dalam keputusan yang mereka buat. Bayangkan seorang politisi yang membuat kebijakan, tapi ketika kebijakan itu gagal, siapa yang terkena dampaknya? Rakyat, bukan politisi itu. Bayangkan seorang CEO yang mengambil keputusan bisnis yang buruk, tapi tetap menerima bonus besar. Sementara karyawannya, mereka justru di PHK. Inilah asimetri risiko yang Taleb benci. Menurutnya, seorang pemimpin sejati harus ikut bertaruh dalam keputusan yang mereka buat. Kalau mereka ingin dihormati, maka mereka juga harus menanggung risiko atas kesalahan mereka. Sebaliknya, orang yang mengambil keputusan tanpa risiko pribadi tak layak dipercaya. Buku ini tidak hanya membahas pemimpin besar, tapi juga berbicara soal kita, manusia biasa. Taleb ingin kita semua lebih bijak dalam memilih siapa yang kita ikuti, siapa yang kita percaya, dan dari siapa kita menerima nasihat. Apakah mereka punya skin in the game atau hanya berbicara dari posisi aman tanpa risiko? Kalau kamu berpikir ini cuma teori abstrak, siap-siap. Konsep ini bisa mengubah cara kamu melihat pemimpin, atasan, bahkan influencer di media sosial. Apakah mereka benar-benar percaya pada produk ini atau hanya mengejar uang sponsor? Taleb menyarankan kita untuk berhati-hati dengan mereka yang memberikan nasihat, tapi tidak ikut bertaruh. Apakah influencer yang mempromosikan produk skincare benar-benar menggunakannya sendiri? Atau mereka hanya dibayar untuk bicara manis?
Disinilah Skin in the Game mengajarkan kita prinsip sederhana. Kalau seseorang tidak ikut bertaruh, maka mereka tidak layak dipercaya. Dan itulah mengapa Taleb dan konsepnya begitu relevan dengan kehidupan kita. Konsep Skin in the Game ini sebenarnya sederhana, tapi dampaknya dalam. Intinya adalah ini, jangan percaya orang yang tidak ikut mempertaruhkan sesuatu dalam keputusan mereka. Kita mungkin sering melihat orang yang tampaknya ahli dalam berbicara, memberi nasihat, atau membuat keputusan besar, tetapi mereka sendiri tidak terkena dampaknya. Menurut Nassim Nicholas Taleb, inilah masalahnya. Jika seseorang tidak ikut bertaruh, mengapa kita harus mendengarkannya? Mari kita lihat dari contoh sehari-hari. Seorang pengusaha yang merintis bisnis dari nol, mempertaruhkan segalanya. Uang, waktu, bahkan reputasi pribadi. Jika bisnisnya gagal, dia harus menanggung kerugiannya sendiri. Tidak ada jaring pengaman. Ini adalah contoh nyata dari Skin in the Game. Karyawan biasa memang bertaruh dengan waktu dan tenaga, tapi risikonya lebih kecil dibanding pengusaha. Jika perusahaan bangkrut, karyawan hanya kehilangan pekerjaan, tapi pengusaha bisa kehilangan segalanya. Ini salah satu contoh favorit Taleb. Politisi membuat kebijakan besar yang memengaruhi jutaan orang. Tetapi, jika kebijakan itu gagal, siapa yang terkena dampaknya? Rakyat. Politisi, tidak. Mereka tetap duduk di kursi nyaman mereka. Dan disinilah letak ketidakadilan terbesar. Orang yang membuat keputusan besar, tapi tidak ikut menanggung risikonya. Taleb menyebut ini sebagai asimetri risiko. Dalam pengertian sederhana, asimetri risiko adalah ketika satu pihak memiliki kuasa membuat keputusan besar, tetapi pihak lain yang terkena dampaknya. Misalnya, seorang manajer investasi yang mengelola uang kliennya. Jika investasi berhasil, dia mendapat bonus besar. Tapi jika investasi gagal, klienlah yang kehilangan uangnya, bukan manajer itu. Taleb menegaskan bahwa seseorang hanya bisa dianggap sebagai pemimpin sejati jika dia juga memiliki skin in the game. Artinya, ia harus ikut menanggung risiko dari keputusan yang ia buat. Seorang pemimpin yang tidak merasakan dampak dari keputusannya, menurut Taleb, tidak layak dipercaya. Bayangkan seorang kapten kapal. Ketika kapal itu menghadapi badai, kapten ikut berada di atas kapal. Dia tidak bisa lari dari situasi itu. Justru, dialah yang paling bertanggung jawab. Taleb ingin semua pemimpin, mulai dari CEO, manajer, hingga politisi, bertindak seperti kapten kapal, ikut bertaruh, ikut merasakan dampaknya. Jadi, kalau ada yang mengajarkan sesuatu atau memberikan nasihat, tanyakan satu hal ini, apakah dia sendiri ikut mempertaruhkan sesuatu? Kita juga bisa melihat konsep ini dalam dunia media sosial. Bayangkan seorang influencer yang mempromosikan produk skincare. Mereka berkata, aku sudah pakai produk ini dan hasilnya luar biasa. Tapi, apakah mereka benar-benar menggunakan produk itu? Atau mereka hanya dibayar untuk mempromosikannya? Kalau mereka tidak pernah menggunakannya, maka mereka tidak punya skin in the game. Mereka berbicara dari posisi aman, tanpa risiko. Taleb mengingatkan kita bahwa orang-orang semacam ini tidak layak dipercaya. Mereka hanya berdiri di tempat yang aman dan memberi nasihat kepada kita yang ada di lapangan. Jadi, bagaimana kita bisa menerapkan konsep ini di kehidupan sehari-hari? Jangan percaya siapapun yang memberikan saran atau nasihat tanpa mereka sendiri ikut mempertaruhkan sesuatu. Kalau ada influencer yang bilang produk tertentu bagus, tanyakan dulu, apakah dia pakai produknya? Pemimpin sejati bukanlah yang duduk di posisi aman sambil membuat keputusan dari jauh. Pemimpin sejati adalah mereka yang ikut merasakan dampak keputusannya.
Pemimpin seperti ini bisa kita lihat dari pengusaha kecil yang membangun bisnisnya sendiri atau seorang guru yang terus belajar demi murid-muridnya. Konsep ini mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat dari jauh, tapi juga ikut bertaruh. Kalau kita ingin membuat keputusan besar, jangan hanya menonton dari jarak aman. Kita harus bersedia mengambil risiko sendiri. Taleb ingin kita menjadi orang yang memiliki skin in the game dalam hidup kita sendiri. Ini bukan sekadar tentang uang atau karir, tapi juga tentang keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Apakah kita bersedia mengambil risiko dari keputusan kita, atau hanya ingin bermain aman? Kalau kamu hanya jadi penonton, kamu tidak akan belajar apa-apa. Tapi, kalau kamu berani bertaruh, kamu akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kenapa perusahaan bisa bangkrut, tapi CEO-nya tetap dapat bonus besar? Pertanyaan ini mungkin sudah sering kamu dengar. Tapi tahukah kamu, ini adalah salah satu bentuk paling nyata dari asimetri risiko. Asimetri risiko adalah kondisi di mana seseorang memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan besar, tapi tidak ikut merasakan dampak buruk dari keputusan tersebut. Sebaliknya, justru orang lain yang harus menanggung akibatnya. Nassim Nicholas Taleb menyebut asimetri risiko sebagai ketidakadilan yang dilegalkan. Orang-orang di puncak kekuasaan membuat keputusan besar, tapi saat keputusan itu salah, mereka bisa melenggang bebas. Sementara itu, mereka yang ada di bawah, karyawan, konsumen, atau masyarakat umum, harus membayar harganya. Kamu mungkin pernah mendengar tentang krisis keuangan 2008. Di balik layar, para eksekutif bank dan manajer investasi mengambil risiko besar dengan menyalurkan kredit macet, subprime mortgage, yang mereka tahu berisiko tinggi. Hasilnya, ketika sistem keuangan runtuh, bank-bank besar dinyatakan terlalu besar untuk gagal, too big to fail. Pemerintah menggunakan uang pajak rakyat untuk menyelamatkan bank-bank tersebut. Siapa yang menang? Para bankir besar yang tetap menerima bonus besar meski bank mereka hampir bangkrut. Siapa yang kalah? Masyarakat biasa yang kehilangan pekerjaan, rumah, dan tabungan mereka. Dan ini yang membuat Taleb marah besar. Sistem kita memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang tidak ikut bertaruh, dan itu merusak segalanya. Pernah dengar berita tentang CEO yang diberi golden parachute? Ini adalah istilah untuk paket pesangon besar yang diterima CEO saat mereka keluar dari perusahaan, meskipun mereka gagal menjalankan tugasnya. Misalnya, seorang CEO membuat keputusan buruk yang membuat perusahaan rugi miliaran rupiah. Karyawan terkena PHK, pabrik ditutup, dan para pemegang saham kehilangan uang. Tapi CEO? Mereka tetap pergi dengan membawa pesangon bernilai miliaran rupiah. Ini adalah asimetri risiko dalam bentuk yang paling nyata. CEO memiliki kekuasaan besar. Tetapi saat ada kegagalan, dia bisa keluar dari permainan dengan aman. Politisi juga seringkali menjadi simbol asimetri risiko. Mereka membuat kebijakan besar yang memengaruhi nasib jutaan orang. Misalnya, politisi bisa membuat kebijakan ekonomi yang menyebabkan inflasi tinggi. Dampaknya, harga kebutuhan pokok naik dan masyarakat biasa kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi apa yang terjadi pada politisi? Mereka tetap menerima gaji bulanan, tunjangan, dan fasilitas yang nyaman. Sementara itu, rakyat yang harus bertahan dengan biaya hidup yang semakin tinggi. Asimetri risiko ini juga bisa kamu temukan di media sosial. Bayangkan seorang influencer yang mempromosikan produk kesehatan atau produk kecantikan. Mereka bilang, aku sudah pakai produk ini, dan hasilnya luar biasa. Tapi apakah mereka benar-benar memakainya? Tidak selalu. Mereka dibayar untuk promosi. Tetapi kalau produknya ternyata berbahaya atau tidak efektif, siapa yang terkena dampaknya? Jawabannya, konsumen. Para pengikut yang membeli produk tersebut kehilangan uang atau bahkan kesehatan mereka. Sementara influencer itu sendiri tetap mendapatkan bayaran dan pindah ke produk lain.
Orang yang berada di puncak kekuasaan memiliki perlindungan. Mereka dapat membuat keputusan tanpa takut akan konsekuensinya. Tapi di sisi lain, orang-orang biasa yang tidak memiliki kekuasaan justru menjadi korban keputusan tersebut. Ini menciptakan kesenjangan kekuasaan yang semakin besar. Bayangkan jika kamu tahu CEO yang membuat keputusan buruk bisa keluar dari perusahaan dengan bonus besar. Bagaimana perasaanmu? Orang-orang kehilangan kepercayaan pada sistem. Mereka merasa diperlakukan tidak adil, dan ini membuat banyak orang bersikap sinis terhadap penguasa, institusi keuangan, dan politik. Jika seseorang tahu bahwa dia tidak perlu ikut bertanggung jawab atas kegagalannya, apa yang akan terjadi? Jawabannya jelas. Mereka akan lebih berani mengambil risiko besar. Bankir yang tahu bahwa mereka akan diselamatkan oleh pemerintah mungkin lebih berani bertaruh dengan uang besar. CEO yang tahu bahwa mereka akan menerima pesangon besar tidak peduli apakah perusahaan itu sukses atau gagal. Inilah yang terjadi pada krisis keuangan 2008. Para eksekutif bank membuat keputusan berisiko tinggi karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan menanggung risikonya sendiri. Nassim Nicholas Taleb menawarkan solusi yang sederhana, tapi radikal. Jika kamu ingin kekuasaan, maka kamu harus siap menanggung risikonya. Taleb menyarankan agar CEO dan manajer perusahaan hanya menerima bonus jika keputusan mereka terbukti berhasil dalam jangka panjang. Jika keputusan itu salah, mereka juga harus ikut kehilangan sesuatu. Kalau seseorang punya kekuasaan untuk membuat keputusan besar, mereka juga harus punya skin in the game. Kalau tidak, mereka hanya parasit yang hidup di atas penderitaan orang lain. Taleb tidak hanya berbicara tentang CEO, bankir, atau politisi. Pesan ini juga berlaku untuk kita. Kalau kita membuat keputusan yang melibatkan orang lain, sebagai atasan, pemimpin, atau bahkan orang tua, kita harus siap menanggung risikonya. Jangan jadi orang yang berdiri di zona aman sambil membuat keputusan yang berisiko bagi orang lain. Jadilah seperti kapten kapal, yang tetap di atas kapal sampai semua orang selamat. Kalau kamu tidak ikut mempertaruhkan apapun, kamu tidak punya hak untuk memimpin. Asimetri risiko bukan sekadar konsep abstrak. Ini adalah cermin dari bagaimana dunia bekerja. Dan jika kita ingin membuat dunia yang lebih adil, kita harus mulai dari satu hal. Jangan biarkan siapapun membuat keputusan besar, kecuali mereka juga ikut menanggung risikonya. Moralitas sejati bukan sekadar berkata aku orang baik. Tapi, apakah kamu siap menerima konsekuensi dari keputusan yang kamu buat? Ini adalah salah satu poin terkuat dari konsep skin in the game yang diperkenalkan oleh Nassim Nicholas Taleb. Menurut Taleb, moralitas sejati tidak hanya soal berbicara tentang nilai-nilai baik, tetapi juga keberanian untuk menanggung akibat dari tindakan kita sendiri. Banyak orang berbicara tentang moralitas, tetapi hanya sedikit yang benar-benar melakukannya. Dalam pandangan Taleb, moralitas sejati terlihat ketika seseorang memiliki skin in the game, yaitu keberanian untuk mengambil risiko dan menerima konsekuensi dari tindakan mereka. Socrates, filsuf besar dari Yunani, adalah salah satu contoh paling ikonik dari moralitas sejati. Ketika diadili oleh penguasa Athena, ia dituduh telah merusak moral generasi muda dan tidak menghormati dewa-dewa Athena. Alih-alih kabur atau mengubah pendiriannya, Socrates tetap teguh pada prinsipnya. Hasilnya, dia dihukum mati dengan meminum racun. Tapi di sini letak pelajaran utamanya. Socrates tidak lari dari konsekuensinya. Ia menerima nasibnya karena dia percaya pada prinsip kebenaran. Contoh dari zaman modern adalah Nelson Mandela. Selama 27 tahun, Mandela dipenjara karena memperjuangkan hak-hak orang kulit hitam di Afrika Selatan yang saat itu masih dilanda apartheid. Ia bisa saja memilih jalan mudah, tunduk kepada pemerintah, atau menerima kesepakatan damai yang menguntungkan dirinya sendiri. Tapi tidak, Mandela memilih jalan sulit. Ia tetap bertahan di penjara sampai akhirnya dia dibebaskan, dan kemudian menjadi Presiden Afrika Selatan. Lihat bedanya dengan para penjahat korporasi atau politisi licik. Bayangkan seorang eksekutif perusahaan yang membuat keputusan buruk. Misalnya,
Dia memutuskan untuk memangkas biaya operasional dengan cara ilegal atau tidak etis, seperti mengurangi kualitas produk atau mengabaikan keselamatan pekerja. Ketika produk tersebut menyebabkan kerugian besar atau bencana, siapa yang disalahkan? Biasanya, bukan eksekutifnya. Sebaliknya, mereka bisa pensiun dini dengan pesangon besar, sementara karyawan dipecat, dan konsumen yang menderita kerugian. Politisi seringkali berbicara soal keadilan, kejujuran, dan integritas. Tapi ketika kebijakan mereka gagal, siapa yang mereka salahkan? Mereka akan berkata, "Ini bukan salah saya, ini kesalahan administrasi sebelumnya. Kami tidak tahu bahwa dampaknya akan sebesar ini." Politisi yang gagal dalam kebijakan ekonomi, misalnya, seringkali mengalihkan kesalahan ke faktor eksternal, seperti inflasi global atau perubahan pasar internasional. Tapi siapa yang menderita? Harga kebutuhan pokok naik, pengangguran meningkat, dan rakyat kecil harus menanggung bebannya. Nassim Nicholas Taleb berargumen bahwa moralitas sejati hanya ada jika seseorang memiliki skin in the game. Orang yang benar-benar bermoral tidak hanya berbicara tentang nilai-nilai baik, tapi juga siap bertanggung jawab atas keputusan mereka. Seperti kata Taleb, moralitas tanpa risiko adalah omong kosong. Moralitas sejati adalah keberanian untuk bertindak berdasarkan prinsip dan menerima risikonya. Orang yang hanya berbicara tentang kebaikan tanpa siap menerima risikonya bukanlah orang yang benar-benar bermoral. Sebaliknya, moralitas sejati adalah tentang bertindak dan bertanggung jawab. Mau jadi pemimpin, mau jadi orang yang dihormati, mau jadi seseorang yang benar-benar dipercaya, tunjukkan bahwa kamu memiliki skin in the game. Kalau gagal, akui kegagalanmu. Kalau membuat kesalahan, perbaiki. Dan kalau membuat keputusan besar, jangan pernah lari dari konsekuensinya. Socrates bisa saja lari dari hukuman, tapi dia memilih menerima takdirnya. Dan kamu, apakah kamu punya keberanian untuk menanggung risiko dari keputusan yang kamu buat? Konsep ini bukan cuma soal CEO, politisi, atau filsuf besar. Skin in the game juga bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nassim Nicholas Taleb tidak menulis buku ini hanya untuk para pemimpin besar. Justru, konsep skin in the game bisa diterapkan oleh siapa saja, termasuk aku dan kamu. Siapa yang lebih layak memberi saran? Jawabannya jelas, pilih orang yang ikut bertaruh dengan keputusan mereka. Contoh paling nyata adalah saat kamu ingin belajar tentang investasi. Apakah kamu akan mendengarkan seseorang yang hanya memberi teori dari buku? Atau mendengarkan pengusaha yang benar-benar terjun ke pasar, merasakan untung rugi secara langsung? Jika seseorang tidak mempertaruhkan apapun, maka nasihatnya sebaiknya kamu ragukan. Ekonom dan pakar di TV seringkali membuat prediksi pasar saham atau ekonomi global. Tapi pertanyaannya, apakah mereka mempertaruhkan uang mereka sendiri? Jawabannya, tidak. Kalau mereka salah, mereka tidak kehilangan apa-apa. Tapi jika kamu mengikuti prediksi mereka, kamu mungkin akan kehilangan uangmu. Pelajarannya, hati-hati menerima prediksi dari orang yang tidak akan terkena dampaknya. Kalau kamu bekerja dengan orang lain, pastikan mereka juga ikut menanggung risiko. Contoh, rekan bisnis yang hanya ingin untung, tapi lari saat rugi, atau tim proyek yang mengambil pujian saat sukses, tapi kabur saat gagal. Bekerjalah dengan orang yang kulitnya ikut basah, yaitu orang yang bersedia ikut merasakan kerugian, bukan hanya mengambil keuntungan. Sebagai penutup, aku ingin bilang, kalau kamu ingin dihormati, jangan hanya memberi perintah, tapi ikutlah bertaruh. Kalau ingin dipercaya, jadilah orang yang berani ikut menanggung risiko. Dan kalau kamu ingin menjadi lebih tangguh dalam hidup, mulailah berani menghadapi risiko, bukannya melarikan diri darinya. Itulah pelajaran terbesar dari Skin in the Game karya Nassim Nicholas Taleb. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.